turun ke menteri kan, seperti Permendagri dan seterusnya. Oke. Nah, ini karena magang nanti kita diskusi nih. Berarti kita pertemuannya berapa kali sebenarnya ya? Harus dikemas dengan baik ya. Oke. Kemudian saya coba sedikit polling pemahaman Anda. Pertanyaan untuk namanya akuntansi pemerintah, outputnya kan laporan keuangan tuh. Laporan keuangan kita mulai kapan pemerintah Indonesia itu sudah ada neraca gitu. Saya lihat kira-kira jawaban Anda 2004, oh, luar biasa ya. Tapi 2004 itu memang tahun yang paling akhir ya. Baru 2004 laporan keuangan kita ada neracanya dan itu betul sekali ya. Kasih aplaus dong buat semuanya. Ya, luar biasa. Tadi share-nya muncul nggak? Oh, muncul ya, saya stop share. Oke. Iya. Jadi nanti pertanyaannya, kalau tahun 2004 itu baru ada neraca, tahun sebelumnya tuh laporan keuangan pemerintah seperti apa ya kan gitu. Terus kenapa baru 2004? Ya kan? Terus kalau sekarang seperti apa? Nanti kita lihat di pertemuan berikutnya. Laporan keuangan yang lengkapnya pemerintah itu apa saja? Ya. Berbasis akrual tentu saja, terus sebelumnya bagaimana? Ya. Seperti itu. Baik. Kita lanjut. Jadi tadi yang tentang penilaian nanti akan kita sesuaikan ya, itu kan penilaian tadi yang bakunya seperti itu. Nah, saya sebelum lanjut ke materi mungkin tadi yang atau ketua kelas saja menyampaikan ini nanti perkuliahan kita seperti apa ya terkait dengan kondisi nanti ada yang magang juga. Boleh, Mas Husni? Oh iya, izin jadi di pendidikan itu ada MBKM magang dari Prodi yang mana oh sebentar suaranya belum jelas. Iya kurang jelas. Agak. Atau simpelnya coba simpelnya dulu aja. Kalau sebelumnya Pak. Sip, udah. Oke Pak, mohon maaf sebelumnya kalau berisik ya Pak. Nah, jadi di prodi kami ini ada MBKM magang dari prodi. Nah, untuk sebagian besarnya itu dimulainya setelah pertemuan kelima. Jadi mulai pertemuan ke-6 sampai ke-16 kami itu sudah full magang Pak. Namun ada 3 orang dari kami yang sudah memulai magang dari pertemuan pertama. Contohnya juga seperti saya. Kemudian ada Fujifar dengan Olive. Lalu yang disampaikan oleh prodi itu, oh ya nanti mekanismenya kalau nggak salah asinkronus gitu Pak setelah pertemuan ke-6 gitu. Jadi mulai pertemuan ke-6 sampai ke-16 asinkronus, tetapi yang disampaikan oleh prodi itu tidak UTS dan UAS Pak. Mungkin boleh ditanyakan ke prodi lagi mungkin ya Pak, karena dari pihak prodi sih bilangnya sedang memberitahukan kepada para dosen Pak. Oke, makasih Mas Husni. Jadi pertemuannya kalau saya tangkap tetap ada ya. Apa namanya materi ini tersampaikan dalam satu semester kan. 14 pertemuan, 16 dengan biasanya UTS dan UAS. Tetapi di pertemuan ke-6 rata-rata sudah pada magang. Itu nanti seperti apa ya? Oke, nanti saya juga akan komunikasikan aja ya dengan prodi kira-kira begitu. Makasih. Saya baru tahu soalnya. Oke. Kita lanjut dulu ya.
materi kita, diskusi kita ya. Hari ini memang cerita-cerita nih ya, cerita-cerita tentang akuntansi pemerintah ya. Praktek akuntansi. Ini saya zoomnya pakai browser soalnya ini. Sudah tampil ya. Tampil. Oke. Nah, sedikit kalau kita tanya tadi di awal ya, kita sudah teman-teman sudah belajar akuntansi kan, akuntansi. Tapi di sini akan bicara akuntansi pemerintah. Jadi kalau akuntansi ya teman-teman sudah tahu definisinya ya, dari sisi proses maupun dari sisi output ya, sama kan. Akuntansi itu prosesnya seperti itu, pencatatan dan seterusnya. Ada transaksi dicatat, diklasifikasikan ya. Ada akun-akun ya, istilahnya kan akun ya. Bagian akun standar diikhtisarkan menjadi laporan keuangan kan, seperti itu. Nah, bedanya ya berarti laporan keuangannya transaksinya transaksi pemerintah kan gitu ya. Transaksi pemerintah. Nah, nanti kita akan bicara transaksi pemerintah itu seperti apa. Nah, ketika ya, Anda sudah dapat materi budgeting kan, penganggaran di sektor publik. Pada prinsipnya pelaksanaan dari aktivitas pemerintah adalah melaksanakan anggarannya, betul nggak? Jadi ya kita mengenal anggarannya dulu, pendapatan dan belanja kan, dan pembiayaan kan. Jadi kalau ada belanja modal nanti seperti apa mencatatnya kan gitu. Ada belanja barang seperti apa. Secara simpel akan seperti itu. Transaksinya adalah transaksi pemerintah, yaitu melaksanakan apa yang sudah dianggarkan. Karena kalau Anda sudah belajar di penganggaran, konsep penganggaran di sektor publik, di pemerintah itu berbeda dengan di sektor komersil ya. Karena dia harus anggaran itu seperti ikatan perjanjian antara wakil rakyat ya, rakyat dong diwakili oleh wakil rakyat dengan pemerintah sebagai eksekutif, sebagai pelaksananya, sebagai direksi kalau di perusahaan, nah, seperti itu. Jadi nanti kita bicaranya akan mulai dari anggaran lagi ya, anggaran seperti apa, nanti transaksinya seperti apa, sehingga akan menghasilkan informasi yang berisi nah, seperti ini ya. Bersifat keuangan dari entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Secara umum nanti laporan keuangannya akan mirip dengan di perusahaan karena best practice di internasional ya, standarnya itu sudah saling harmonisasi. Ya. Jadi kalau di perusahaan itu pakai standar akuntansi keuangan, itu kan ikutin IFRS, tahu ya? International Financial Statement, Financial Reporting, IFRS ya, statement ya, yang dibikin oleh IFAC ya, International Federation of Accounting Committee. Artinya secara dunia seperti itu. Nah, yang di pemerintah kan pakai standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah juga menginduk ke internasional. Ada yang tahu namanya? Di sini bisa saya ketik. Kalau tadi kan SAK itu pakai FRS ya. Tapi nanti kita bahas ya. Ini kebetulan saya pennya nggak ketemu jadi agak susah nih. Nah, FRS. Nah, kalau di pemerintah nanti kan pakai standar akuntansi pemerintah. Itu namanya IPSAS. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya. International Public Sector Accounting Standard. Yang sama-sama dua-duanya ini komitenya itu sama, yaitu
yang menyusun sama, ya, tetapi punya bidang sektor yang dipisah. Ini sektornya komersil, perusahaan, profit oriented kan gitu. Kalau yang ini pemerintah yang tentu bukan orientasinya profit, ya kan bedanya gitu ya. Oke, jadi dari sisi definisi clear ya, insya Allah ya, sama lah. Tapi yang di proses akuntansi transaksi pemerintah, ya. Nah, ini sedikit tentang karakteristik akuntansi pemerintah. Sehingga di sini Anda melihat, oh berbeda dengan di perusahaan. Tadi kan, pertama apa? Ini. Tujuannya bukan profit, tidak profit. Kalau tidak profit jadinya apa dong? Kira-kira. Kalau Anda bayangin nih, kalau pemerintah ngomongin profit, ngapain pemerintah bikin tol di Sumatera, apalagi di Kalimantan gitu? Apakah waktu bikin itu, kalau hitungnya profit mungkin ya nggak untung gitu? Atau jalan-jalan di pedesaan, ya nggak untung dong, karena pemerintah tugasnya bukan nyari untung. Tapi dampaknya nanti ya, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, ya, kesejahteraan. Ya sesuai dengan tujuan bernegara kan, untuk menghasilkan kesejahteraan seperti itu. Jadi orientasinya bukan profit, tetapi lebih ke pelayanan untuk menghasilkan kesejahteraan. Kemudian kepemilikannya juga bukan seperti kepemilikan modal begitu ya. Nanti ada namanya ekuitas sama, tetapi dia kan tidak terbagi-bagi pemilik. Pemerintah itu bukan ada yang memberikan penyertaan modal seperti itu. Justru pemerintah bisa membuat penyertaan modal ke perusahaan-perusahaan, tetapi pemerintah sendiri sebagai unit akuntansi, entitas akuntansi itu dimilikinya oleh rakyat gitu ya. Konstituen istilahnya kan, ya pemilih itu ya. Kemudian yang lebih menarik di sini kontribusi sumber daya, karena dia bukan profit ya. Dia tidak dikaitkan secara langsung dengan pelayanan produk yang diberikan. Bisa dipahami nggak? Bapak, punten, slide-nya tidak bergerak, masih didefinisikan karakteristik akuntansi pemerintah. Coret-coretan saya muncul nggak? Tidak juga, Pak. Masih di judul. Jadi saya coret-coret nggak muncul ya? Di slide karakteristik akuntansi pemerintah, betul? Enggak? Iya, masih di judul yang awal. Coba saya ulang lagi ya. Ini kenapa ya? Atau saya pakai entire screen aja deh. Coba deh. Karena oke, pakai entire screen aja. Di sini. Nah, tadi belum sampai ke sini tadi. Ya. Masih di sini aja. Iya, Pak. Nah, oke, ini sudah muncul? Sudah. Oke. Mungkin saya tidak berpanjang lebar di sini ya. Tadi Anda bisa baca sendiri. Di sini menunjukkan kalau pemerintah itu berbeda ya. Tadi yang pertama, ini coba kalau saya coret muncul nggak? Orientasinya tidak profit. Bagaimana tampilannya? Muncul? Betul, Pak. Oke. Terus kepemilikannya bukan dibagi-bagi modal, tetapi oleh konstituen, gitu ya. Oke. Kemudian, nah yang di sini maksudnya apa sih? Nah, coba Anda bayangin. Kalau perusahaan, Anda pengen beli apa? Sepatu atau apapun, ya.
Anda mau membayar ke suatu perusahaan karena mendapat sesuatu, betul nggak? Kita mau membayar ke toko, ke perusahaan, membeli kan? Kenapa kita memilih membeli di perusahaan A? Karena barang di sana cocok buat Anda. Menurut Anda kualitas dan harganya pas, begitu ya. Artinya ada kaitan apa yang dibayarkan dengan produk atau pelayanannya. Itu kalau di swasta ya, di perusahaan. Betul ya? Kalau di pemerintah, pembayaran yang masuk ke pemerintah tidak dikaitkan secara langsung. Contohnya apa? Pajak, ya kan? Kan ada pajak, ada retribusi, dan seterusnya. Itu kan tidak langsung. Anda, karena undang-undang memaksa ya, undang-undang mengatur seseorang itu wajib membayar, maka dia harus membayar ya. Seperti itu. Tapi dia tidak mendapatkan pelayanan secara langsung. Karena kan itu masuk ke pemerintah untuk kemudian masuk ke anggaran, kemudian dialokasikan ke banyak hal. Dia buat masyarakat secara umum. Nah, jadi di sini kontribusi sumber daya keuangannya tidak dikaitkan secara langsung dan seterusnya ya. Dia lebih terbuka dan dia tentu politis ya, karena melalui proses ya persetujuan DPR dan seterusnya. Itu berbeda dengan di perusahaan. Tetapi ini slide-nya pindah, betul? Pindah, Pak. Sudah. Ya. Tapi dia memiliki banyak persamaan juga ya, tentu saja, karena sama-sama sebagai pelaku sistem ekonomi. Mungkin sudah pernah belajar ekonomi, ada Y sama dengan apa? Konsumsi, investasi, ya, government gitu ya. Konsumsi, investasi, kemudian ada juga government, ada juga ekspor, import. Jadi kalau kita bicara ekonomi, berapa nilai ekonomi atau kita sebut produk domestik bruto, nilainya termasuk government. Artinya government sebagai pelaku ya, sama seperti entitas bisnis dan seterusnya. Meskipun dia tidak berorientasi profit, tapi kan dia juga harus melakukan analisis biaya. Jadi kalau kita berpikir, pemerintah kan tidak profit, makanya Anda sering mendengar ya, pemerintah itu tidak efisien, boros, atau kok pengeluarannya buat ini dan itu. Nah, tentu kalau best practice-nya tidak seperti itu dong, harus ada analisis, tetap harus efisien, meskipun tidak profit, tetapi kan sumber dayanya sama-sama terbatas. Sama ya. Kalau di perusahaan kan sumber daya terbatas, maka mereka akan evaluasi benar tuh kalau mau investasi, ya kan? Sebenarnya pemerintah kan sama, dia juga sumber dayanya terbatas, sampai harus mengutang kan, terbatas. Maka harus betul-betul punya analisis biaya juga, pengendalian biaya juga begitu. Kalau sekarang istilahnya pengeluarannya harus berkualitas ya, quality spending-nya ya. Artinya belanjanya alokasinya sudah tepat, harus tepat, kemudian berkualitas. Arahnya harus ke sana. Sekali lagi, pemerintah meskipun ada beberapa hal yang berbeda, dia sama-sama pelaku sistem ekonomi, dia juga sumber dayanya terbatas, begitu. Dia juga tetap harus efisien dan efektif, begitu ya. Maka tetap ada cost accounting-nya, akuntansi biaya, mengendalikan biayanya, kontrol biayanya. Bahkan beberapa bidang juga sama. Di swasta ada pendidikan, ada transportasi, ada kesehatan. Di pemerintah juga ada pendidikan. Unpad nih pendidikan kan pemerintah tuh. Ada transportasi, ya. Di Jakarta ada MRT, ada Transjakarta dan macam-macam. Tapi ada swasta juga, ya kan? Ada swasta Gojek gitu dan seterusnya. Pendidikan, kesehatan, rumah sakit, ya banyak itu kan dari pemerintah. Sama ya. Seperti itu. Sehingga dia harus memiliki sistem informasi.
Oke, saya lanjutkan. Ini intinya sama ya, poinnya sama. Tadi kita sudah bahas karakteristiknya di pemerintah seperti apa, kemudian apa persamaannya di komersil, maka sekarang kita bisa bedakan. Ya, tadi tujuannya berbeda. Di sini lebih ke pelayanan masyarakat. Tujuannya ke kesejahteraan. Kemudian kalau ini transaksi sumber dayanya. Dibayar karena memberi. Kalau di pemerintah memaksa. Ya, dapat memaksa sih istilahnya dalam tanda kutip ya. Nah, sebenarnya itu untuk kesejahteraan kita juga kan, untuk pemerataan juga. Terus kalau di komersil tentu mekanisme pasar ya. Mungkin ada yang monopoli, ada oligopoli, tapi itu akan diminimalisasi ya. Tetapi kalau di pemerintah kan listrik misalnya bikin sendiri, ya kan? Meskipun sekarang mulai banyak dan yang lainnya bisa monopoli. Kemudian untuk biayanya tentu karena bukan profit oriented dia ada subsidi barangkali, makanya sesuai dengan kemampuan masyarakat. Kalau nilai pasarnya ternyata lebih tinggi gitu. Jadi kalau menentukan tarif misalnya di mana? Di rumah sakit atau di pendidikan ya, di pendidikan. Kan ada swasta juga. Nah, tentu kan pengen kualitasnya juga bagus, sama-sama bagus atau lebih bagus lagi. Tetapi kan UKT yang diminta ke mahasiswa tentu tidak setinggi yang di swasta, ya kan? Karena ada di situ anggaran pemerintah yang masuk ya. Disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan? Silakan. Sebelum masuk ke teknisnya ya. Saya pasang charger. Kita sampai jam berapa? 11.45, tapi hari Jumat ya. Nanti kita selesaikan ya, barangkali ya. Oke. Kita lanjut dulu aja. Nah, ini ada ciri-ciri penting lingkungan pemerintah. Ini diambil dari mana sih? Ciri-ciri penting ini ada ciri penting, ciri utama, dan ciri keuangan. Ini diambil dari PSAP. Nah, coba Anda buka browser ya. Saya kasih contoh ya. Browser. Kita kan bicara akuntansi pemerintah, itu sumber rujukannya ya. Kalau kita pengen lihat standar dan seterusnya ada di ksap.org. Muncul ya di layar ya. Muncul di layar. Di sini ada webnya komite yang menyusun standar akuntansi pemerintah. Nah, di situ ada banyak diskusi, tetapi yang kita lihat sekarang adalah standar sama buletin ya. Itu lihat ke bawah ada sih, standar akuntansi. Standar akuntansi pemerintah. Jadi kalau kita pengen bicara akuntansi aset tetap itu seperti apa akuntansinya, itu kita lihat aturannya di standar akuntansi pemerintahan ya. Standar akuntansi pemerintahan. Tentu kalau mau download yang terakhir SAP 2021. Ya. Nah, balik lagi tadi yang di bahan
tentang ciri-ciri lingkungan pemerintah ini ada di pernyataan standar di kerangka konseptual ya, di kerangka konseptual. Jadi kalau kita lihat SAP ini isinya apa sih? Sebelum pernyataan standar kan ada PSAP nih, sampai dengan awalnya sampai dengan 12, kemudian bertambah, terakhir sampai 17 ya. Nanti lebih lanjut akan kita lihat ya. Nah, kita melihat di kerangka konseptual. Di kerangka konseptual di sini ada penjelasan tentang tadi ya, sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, lingkungan akuntansi pemerintah. Nah, ini yang muncul di slide kita ya. Lingkungan akuntansi pemerintah. Ini kita ambil dari apa tadi? Kerangka konseptual framework ya. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Sama dengan di akuntansi keuangan juga ada namanya kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Jadi kalau nanti ada transaksi akuntansi, dicari ini kok standarnya belum ada. Kalau standarnya belum ada, dilihatnya di kerangka sini. Gitu. Tapi kalau sudah ada, pakai standarnya. Kan standar ini akan bertambah terus ya. Ini sudah ada tentang laporan keuangan, tentang persediaan, tentang investasi, tentang aset tetap, dan seterusnya. Tetapi karena kan sekarang dunia kan selalu ada transaksi-transaksi baru ya, sama dengan di pemerintahan juga kan seperti itu. Kalau ada yang belum diatur, nanti melihatnya kemana? Ke kerangka konseptual. Ya. Nah, nanti kita lihat, Anda bisa baca ya, ciri-ciri penting lingkungan pemerintah itu ada ciri utama struktur pemerintah dan ada ciri keuangan. Nah, ini yang ciri utama. Sebenarnya nyambung dengan yang tadi dibahas di depan. Ciri utamanya ada bentuk pemerintahan, dan kita sudah belajar sistem pemerintahan, ada politik dan anggaran. Anggaran di sini berbeda, masuk ke ciri utama ya. Karena anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, sebagai target fiskal, dan sebagai alat pengendalian. Itu yang ada di ciri utama lingkungan akuntansi pemerintah. Jadi kalau kita misalnya bertanya apa di perusahaan nggak ada anggaran, ya tentu ada. Budgeting di semua sektor ada. Bahkan Anda punya kegiatan ya mahasiswa itu kan bikin RAB, bikin anggaran, tentu ada. Bedanya kalau di perusahaan atau di selain pemerintahan, anggaran itu internal kan, tidak untuk ditunjukkan keluar. Ya kan? Perusahaan-perusahaan besar kan punya anggaran penjualan, anggaran biaya, dan macam-macam anggaran investasi. Itu bukan untuk dipublish, itu justru adalah rahasia mereka. Ya kan? Betul nggak? Tetapi kalau di pemerintah, justru pernyataan kebijakan publik justru itu harus dibuka karena rakyat tadi dipaksa untuk bayar pajak dan seterusnya. Ada banyak pendapatan yang masuk ke negara, sumber daya alam dan seterusnya, dari dividen misalnya dari perusahaan, dari BUMN misalnya. Terus itu untuk apa? Maka dituangkan di anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik gitu. Sebagai target fiskal karena nanti target-target pendapatannya seperti apa? Terus belanjanya dibatasin sampai berapa? Sehingga nanti defisit kan? Defisit makanya perlu berhutang, dan berhutang itu perlu persetujuan dari wakil rakyat kan? Selama ini kita berhutang ya karena DPR juga setuju. Ya enggak sih? Ya kalau nggak setuju ya sudah, belanjanya nggak usah banyak-banyak sehingga sesuai dengan pendapatannya saja kan gitu. Sehingga ya setuju dong, karena mau nggak mau kita pengen maju, belanja harus tiap tahun bertambah, naik. Sementara pendapatan bertambah tapi tidak secepat belanja, sehingga padahal kita butuh pembangunan kan, ya IPM kita harus lebih maju dan seterusnya, sehingga tetap perlu hutang. Ada komen? Saya lanjut. Itu ciri utama. Kemudian
ciri keuangan. Ini bicara tentang keuangan. Investasinya tidak langsung menghasilkan pendapatan. Investasi dalam aset tidak langsung menghasilkan pendapatan. Itu cirinya pemerintah. Tadi kita kasih contoh, ya pemerintah kan harus membangun, harus investasi, harus membangun jembatan, jalan, dan sebagainya. Ya tidak langsung menghasilkan pendapatan, karena yang dituju bukan itu yang utama. Ya. Oke, kemungkinan penggunaan akuntansi dana. Ya. Oke, kemudian penyusutan. Di pemerintah juga ada penyusutan. Kemudian tadi hubungan antara pajak dan pelayanan, di mana tidak kontribusinya tidak secara langsung. Saya ulang, jadi ini ciri lingkungan akuntansi pemerintah itu ada dua, dilihat di PSAP, ya, di conceptual framework, kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah. Ciri utama ya, seperti ini, ada bentuk pemerintahannya, ada pemisahan kekuasaan, sistem pemerintahannya ada otonomi, dan ada proses politik, kemudian anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian. Ya kan, sistem pemerintahan ada otonomi, ada transfer pendapatan antar pemerintah. Maka nanti kita lihat nih, nanti kalau kita buka laporan keuangannya pemerintah daerah, oh ternyata sumbernya dari mana? Kemarin sudah bicara penganggaran kan, Anda mungkin sudah lihat ya. Oh ada dari PAD, PAD dari mana? Macam-macam, pajak, retribusi, dan seterusnya. Nanti kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Terus ada transfer dari pemerintah pusat. Dia dapat apa namanya? Ada yang tahu? Transfer pemerintah pusat istilahnya apa aja? Mungkin ada yang tahu? Kan pemerintah daerah punya dapat apa namanya? Pendapatan transfer ya. Ada namanya DAU, dana alokasi umum, ada DBH, dana bagi hasil, dan seterusnya. Setelah kita lihat, oh ternyata pendapatan di kabupaten saya lebih banyak dari pusat ya, dibanding dengan dari pendapatan PAD-nya, pendapatan asli daerah kan PAD. Banyak kan dari pusat. Seperti itu. Itu memang ciri dari pemerintah seperti itu, ada namanya transfer ya. Oke. Nanti kita akan lihat. Jadi nanti kita akan coba lihat ketika membahas laporan keuangan, kita coba lihat oh di daerah seperti ini. Isinya seperti ini, akun-akunnya, pendapatannya apa saja, belanjanya apa saja, pembiayaannya apa saja, terus proporsinya seperti itu ya, gitu kita lihat. Itu menunjukkan ciri dari akuntansi pemerintah. Oke, kemudian ciri keuangannya tadi apa? Investasinya tidak langsung menghasilkan pendapatan, bisa menggunakan akuntansi dana, kemudian ada penyusutan, tapi itu dalam rangka kegiatan operasional. Kalau di perusahaan ini kan, kenapa ada penyusutan? Karena ngitung laba, gitu kan? Betul nggak? Kenapa di akuntansi perusahaan ada dibikin penyusutan? Karena ada penandingan antara biaya dan pendapatannya, matching cost against revenue, itu gitu ya, bikin laba rugi kan, pendapatan yang ada sekarang, biayanya juga ada sekarang, sehingga kita tahu laba atau rugi di periode sekarang, matching ya, matching cost against revenue. Di pemerintah kan tidak nyari profit, tetapi tetap ada penyusutan, karena apa? Ya kan, karena bentar saya ya, karena kan aset itu memiliki masa manfaat lebih daripada 1 tahun, sehingga bisa 10 tahun, bangunan bisa 40 tahun, sehingga kan harus dialokasikan. Selama operasional itu kan aset itu tentu akan berkurang, gitu ya. Sekalian sudah selesai. Oke, sampai di sini ya. Berarti kita sudah membahas tentang awal ya. Akuntansi pemerintah itu kenapa perlu ada sih? Ternyata kan
ada perbedaannya, ada persamaannya, kemudian ada karakteristik ya di lingkungan pemerintah, ciri utama, ciri keuangan seperti itu, yang dicantumkan di standar akuntansi pemerintahan. Sampai di sini, mungkin ada komentar. Kira-kira akuntansi pemerintah lebih mudah atau lebih sulit ya dibanding akuntansi komersial? Kira-kira aja nih bayangannya. Boleh? Mau komen siapa? Harus saya tunjuk? Sepertinya lebih kompleks di akuntansi pemerintahan sih Pak, karena kan kita juga harus melihat kebijakan-kebijakannya juga, terus peraturan-peraturannya mungkin lebih kompleks ya. Oke. Makasih. Jadi melihatnya mungkin lebih kompleks ya. Atau makan pemerintah kan tidak nyari profit, ngapain dibikin susah gitu. Kalau melihat yang lain ya. Kalau perusahaan, ya perusahaan itu sebenarnya bisa dari level sederhana sampai level kompleks kan. Makanya kalau yang teman-teman yang kuliahnya benar-benar di akuntansi akan ada materi akuntansi itu dari pengantar akuntansi, intermediate akuntansi keuangan menengah, ada advance ngomongin tentang multinasional ya tentu akan ini juga ya. Tapi memang tidak bisa dijawab apakah lebih kompleks atau tidak atau lebih sederhana, tergantung bandinginnya dong. Kalau bandingnya dengan perusahaan UMKM tentu lebih kompleks. Dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak publish gitu ya. Ya. Tapi menarik tadi Mas Husni bicara tentang apa? Karena harus dilihat ya kebijakan ya. Kebijakan. Ya. Tapi secara angka itu kan besar sekali yang dikelola oleh pemerintah, betul nggak? Ya, kalau pemerintah di level kabupaten mungkin Mas Husni dari mana? Daerahnya, aslinya? Dari Bogor, Pak. Bogor ya, Bogor. Bogor tuh APBD 1 tahun berapa? Pernah coba lihat nggak? Belum pernah buka sih, belum Pak. Pernah ya. Nanti kita coba nanti ya masing-masing atau kita kasih contoh beberapa tempat ya. Mungkin Bogor dan banyak di Bogor kota atau kabupaten kan berbeda juga ya, itu berbeda entitas nanti ya. Oke. Jadi kalau secara jumlah ya besar dong ya. Kalau DKI Anda bayangin nggak DKI? DKI itu luar biasa. Apalagi nanti kalau kita ngomongin akuntansi pemerintahnya adalah pemerintah pusat. APBN itu 2000 lebih ya triliun, ya kan? Pernah lihat nggak APBN berapa nilainya? 2.500 triliun, ya, ribuan triliun lah. Jadi yang diakuntansikan ya sebesar itu. Dari sisi angka, kemudian dari sisi transaksi. Kalau ngomong melihatnya pemerintah pusat, wah transaksinya banyak sekali dari bayar gaji pegawai, apalagi. Kira-kira pemerintah ngapain aja sih duitnya? Bayar gaji, oh pasti kan, apalagi. Buat apa kira-kira? Pakai kalimat yang biasa aja. Duitnya pemerintah itu kalau di satker, ya kantor-kantor kan, kantor sekitar Anda apa sih? Kalau di pemerintah daerah kan ada dinas ya, ada macam-macam badan pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Kalau di pusat ada kantornya BPN, BPS, kantornya urusan agama, kantornya apalagi banyak sekali kantor ya, polisi kan itu juga, TNI apalagi banyak sekali. Itu ada 20.000 lebih satker di pemerintah pusat. Satker kantor yang masing-masing punya anggaran. Jenisnya berarti banyak sekali dong, iya kan? Coba kasih contoh jenis yang agak aneh gitu. Ada nggak? Bisa nggak? Jenis transaksi di pemerintah yang satker apa gitu? Ya. Oke.
Tapi nanti ya semua itu kan dikelompokkan ke belanja-belanja yang nanti kita lihat ada 8 jenis belanja. Jadi memang kalau didetailkan banyak, tapi kita kan nggak bicara sampai sedetail itu ya. Kita bicara umum saja. Jadi kita jangan melihatnya susah ya. Jangan melihatnya susah. Nanti hanya 8 jenis belanja ya, belanja pegawai, ya, saya sebut belanja barang. Nanti kita bahas di belanja modal. Apalagi? Pegawai, barang, modal, itu pasti ada di setiap satker. Tapi ada yang nggak ada di satker, hibah, belanja sosial, apalagi subsidi. Kalau di pemerintah pusat ada belanja pembayaran bunga, banyak juga gitu kan. Apalagi ya, ada 8 tadi kan, baru berapa? Terakhir ada belanja lain-lain gitu ya. Jadi belanja sapu jagatnya yang lain-lain gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi materi kita. Ini sedikit sejarah ya. Sejarah sih tujuannya sih ya kita mengapresiasi lah ya bahwa jangan kita lihat oh dulu nggak ada laporan keuangan, pemerintah ngapain aja. Karena memang perjuangannya atau masanya berbeda sih. Ya kita lihat sih. Justru yang kita lihat nanti kalau kita lihat sejarah, kita ngelihat dinamis ya. Makin baik ya. Maka kita bicara kalau di organisasi kan namanya continuous improvement ya. Harus selalu menjadi lebih baik. Intinya begitu. Kalau dulu hanya menyusun seperti sederhana, terus lanjut menjadi lebih baik dan lebih baik kan seperti itu. Kalau saya tanya ya, ada yang tahu nggak? Laporan keuangan mulai berbasis akrual itu tahun berapa? Di pemerintah harus pakai basis akrual. Boleh nyoba? Sudah tahu bedanya basis kas dan akrual kan ya? Ini karena mahasiswa banyak, kalau saya tunjuk harus nanti saya bikin di Excel random aja ya, biar saya merasa tidak bersalah ya, random muncul siapa namanya kan gitu ya. Jadi, tapi kalau seperti itu jangan merasa malu kalau jawabannya salah. Nggak ada jawaban salah benar sih, namanya juga belajar ya. Jadi sampaikan saja ya. Justru kalau pernah salah, nanti yang penting tahu benernya. Jadi besoknya lagi benar kan gitu, itu belajar namanya kan. Kalau sudah benar terus ngapain belajar lagi? Nggak bakal orang itu sempurna ya. Jadi memang kita itu tempatnya salah, dan kenapa kemudian belajar? Karena nanti jadi tahu yang benar, dan seterusnya pasti ada yang kurang terus ya. Balik lagi tadi basis akuntansi dulu itu kan kas, pemerintah kemudian menjadi basis akrual. Basis akrual apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin kayak basis akuntansi yang dimana teh transaksi ekonominya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan. Begitu Pak, mungkin kurang lebihnya, mohon maaf. Bagus. Bedanya dengan basis kas? Lanjut. Coba jawab lagi. Jadi yang dicatat tadi prinsipnya yang dicatat apa? Kalau basis kas berarti pada saat ya mencatat itu kan namanya pengakuan. Jadi di akuntansi ada istilahnya, nanti ketika kita bicara standar akuntansi, apa sih isinya PSAP? Itu isinya cuma 4. Pengakuan, ya. Terus apa lagi? Pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Ya, akuntansi apapun, akuntansi aset tetap. Satu pengakuan, kapan aset tetap diakui? Artinya dicatatnya kapan? Nah, maka berdasarkan basisnya. Kemudian nanti pengukuran, dicatatnya berapa? Kan nilainya. Jadi pengakuan, kapan dicatat? Pengukuran, apa pengukuran? Berapa nilainya? Penyajian, disajikan nanti ke laporan mana? Aset, di neraca. Menjadi beban juga gitu, di namanya laporan operasional. Nah, terus pengungkapan, apa saja yang perlu diungkapkan, itu yang dibahas di standar akuntansi
baik standar akuntansi keuangan komersial maupun standar akuntansi pemerintahan. Ya. Nah, balik lagi tadi basis itu berarti di recognition, pengakuan. Kalau basis kas, suatu transaksi diakui kalau ada kas masuk atau kas keluar, ada aliran kas. Jadi kalau mengakui pendapatan berarti kalau ada kas masuk, kan gitu ya. Padahal kan pendapatan nggak selalu dapat kas, betul nggak? Ada yang kredit. Nah, kalau basis kas, kalau penjualannya kredit itu nggak diakui sebagai pendapatan, karena kan dia melihatnya namanya pendapatan adalah pada saat ada aliran kas masuk, itu basis kas. Jadi namanya basis kas adalah pengakuan transaksi terkait dengan adanya aliran kas masuk atau keluar. Sementara basis akrual tidak melihat aliran kas, tetapi substansi terjadinya transaksi. Jadi dicatat berdasarkan terjadinya transaksi. Penjualan kredit sudah terjadi penjualan, maka diakui pendapatan penjualan kredit, betul ya? Debitnya apa dong? Sudah belajar kan? Kalau penjualan kredit, penjualan di kredit, di debit kredit kan? Debitnya apa? Kan kasnya belum masuk. Debitnya adalah piutang, betul ya? Piutang. Nah, seperti itu. Maka basis akrual. Tentu di komersial harus bahasa akrual dong. Nah, di pemerintah juga bahasa akrual. Karena kan banyak seperti itu, ya. Belum terjadi harus diakui. Itu akrual. Artinya sesuai dengan transaksinya itu sudah terjadi. Kenapa terjadi? Karena jasa atau barangnya sudah disampaikan dan saya harus mengakui pendapatan meskipun kasnya belum masuk. Tapi jangan mentang-mentang karena basis akrual kemudian sebenarnya belum terjadi pendapatan sudah diakui pendapatan. Nah, itu terjadilah fraud ya, kayak di Garuda, PT Garuda kalau Anda pernah dengar cerita ya, itu akuntansi bukan pemerintah ya, akuntansi komersial karena dia BUMN. Itu pendapatan tahun-tahun yang akan datang diakui tahun sekarang gitu. Waduh. Ya, terjadilah seperti itu ya. Itu fraud. Nah, basis akrual di pemerintah Indonesia kapan? Nah, kita lihat di sini. Di sejarah. Ini sejarah. Jadi ya kita mulai ini nanti ada baca ya bahwa ini sih lebih ke pemerintah pusat sih. Di pemerintah pusat ya kita kan undang-undang tentang keuangan negara aja baru tahun berapa? 2000 tahu undang-undang keuangan negara? Ada belajar di sini ya. Di slide-nya kelihatan ya. Oke, maaf sambil double zoom saya. Kelihatan ya slide-nya. Jadi kita baru punya undang-undang keuangan negara tahun 2003 dan 2004. Ini kita bahas ada undang-undang, sudah kenal ya? Mudah-mudahan di administrasi publik. Undang-undang nomor 17 tahun 2003. Udah tahu ya? Udah. Terus ada undang-undang nomor berapa lagi? Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan. Ya, seperti itu. Nah, itu kita baru punya tahun 2003-2004 setelah reformasi. Jadi sebenarnya reformasi tahun kita kan tahun 97 ya, reformasi. Anda belum lahir begitu ya. Anda baru lahir setahun, ada paket undang-undang keuangan negara. Mungkin lahirnya Anda ada yang sama dengan paket undang-undang keuangan negara ya, bareng tahun 2003-2004 ya. Jadi kalau ngapalin gampang tuh. Oh iya, saya lahir bareng dengan undang-undang keuangan negara tahun 2003 gitu ya. Nomor 17. Itu sejak merdeka kita belum pernah punya undang-undang keuangan negara. Kita pakai punya Belanda namanya ICW. Ini ya. Gitu. Tapi ini pembahasannya bukan akuntansi ya. ICW kita pakai itu sebenarnya punya Belanda. Baru punya tahun 2003. Nah sebelum itu maka ya nama laporannya nanti kalau di pemerintah pusat namanya perhitungan anggaran negara. Itu laporan pertanggungjawaban APBN itu. APBD juga isinya semacam itu. Jadi
APBD belum ada kan belum otonomi ya, dulu belum otonomi, semuanya pakai APBN. Nah, baru setelah otonomi maka masing-masing daerah baru punya anggaran sendiri ya, otonomi daerah masing-masing punya sendiri, mengatur sendiri, bikin laporan keuangan sendiri. Kalau dulu dari pusat semua. Jadi dulu laporan keuangannya intinya adalah perhitungan anggaran negara itu semacam laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran, hanya pagu dan realisasinya tentu cash basis, gitu ya. Nah baru tahun 2003-2004 ini diamankan untuk menyusun laporan keuangan, isinya nanti kita bahas, ada LRA, ada neraca dan seterusnya. Harus menyusun juga standar. Ini kalimat-kalimat yang ada di Undang-Undang Keuangan Negara, ya paket tersebut. Maka baru muncul namanya nanti standar, dibentuklah komite standar. Kemudian munculnya PP 24 2005, itu standar akuntansi pertama kali yang ada di Republik ini. Standar akuntansi pemerintah PP 24 2005. Di tahun 2005 kita pertama kali punya standar, belum akrual, namanya CTE. CTE apa CTE? CTE itu cash toward accrual, kas menuju akrual, belum akrual. Kas menuju akrual. Nah sekarang nanti yang kita bahas sudah akrual, dasarnya apa? Yang ini, tahun 2010. Jadi ini kalau kita bicara sejarah, tapi nanti kalau kita bicara praktek, udah semua udah lewat nih. Tahun-tahun masa lalu kita pernah nggak bikin neraca, ya kan? Sebelum 2004 kita nggak bikin. Nah, mulai 2004 bikin, tetapi belum akrual. Namanya apa? Kas menuju akrual. Ini. Cash toward accrual, gitu. PP 24 2005. Nah, kemudian muncul namanya PP 71 2010. Itu adalah standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Tetapi mulai berlakunya bukan 2010. Dikasih kesempatan 5 tahun untuk transisi. Jadi mulai pemerintah berbasis akrual adalah tahun 2015 ya. 2015 ya di sini. Oke. Ini tadi PP 24 2005 masih akrual. Kemudian ya. Kemudian ini standar yang akrual, tetapi baru mulai dilaksanakan di 2015. Pertama kali diterapkan secara serentak di lingkup pemerintah pusat. Bagaimana di pemerintah daerah juga mulai 2015 itu paling lambat. Jadi ada beberapa pemerintah daerah yang dulu mendahului, ada yang dulu mendahului. Contohnya Semarang gitu. Dia sebelum 2015 sudah akrual gitu. Oke, itu beberapa sedikit sejarah lah ya kita bahas ya. Jadi mulai benar-benar ada perkembangan itu setelah 2003-2004 ini kita punya paket undang-undang ya 2003-2004, kemudian 2004 baru mulai punya laporan keuangan dan seterusnya. Nah sekarang yang kita pakai adalah PP 71 2010 itu berbasis akrual. Nah, isinya yang tadi kita tampilkan di sini ya. Ini hasilnya. Standar akuntansi pemerintah. Kan dasarnya PP 71. Tapi dia terus berkembang ya jumlah. Jadi ini yang sekarang berlaku yaitu PP 71 standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Mungkin ada pertanyaan? Bapak mungkin saya izin bertanya, Pak. Silakan langsung aja.
Jadi kalau pendapatan yang akan datang itu diakui itu pendapatan yang seperti apa ya Pak? Apakah itu piutang atau bagaimana? Yang saya contohkan Garuda tadi ya? Iya betul Pak. Iya, jadi kan konsepnya kan tidak boleh dong ya, namanya itu makanya laporan keuangannya bahkan waktu itu tidak disetujui oleh Dewan Komisaris sebenarnya. Jadi dia pengen kelihatan untung gitu ya, pengen kelihatan untung gimana caranya? Kan banyak cara ya. Salah satunya tadi pendapatan di muka ya. Maksudnya belum terjadi. Makanya mengukur itu memenuhi kriteria akuntansi atau tidak dengan standar akuntansinya. Padahal akuntansi ini sifatnya boleh dibilang konservatif atau moderat. Jadi kan orang akuntansi itu ya, dia itu kalau pendapatan itu sampai betul-betul dibuktikan itu pendapatan baru catat. Sedangkan kalau biaya segera mungkin diakui. Jadi dia sifatnya konservatif di kerangka konseptual disebut bahwa akuntansi itu konservatif ya. Nah, maksudnya gini, kalau piutang ya itu diakui dong. Jadi pendapatan itu boleh diakui ketika memang sudah ada jasa atau barang diserahkan gitu. Iya kan? Belum dibayar, kas tetap sudah diakui. Tetapi kalau itu baru komitmen misalnya, baru tender yang nanti dapatnya kapan, nanti semua itu belum terrealisasi sebenarnya, belum dikerjakan tugasnya, maka itu belum diakui sebagai pendapatan. Nah yang seperti itu ditarik. Jadi perjanjian-perjanjian itu nanti pendapatannya sebenarnya nanti mendeliver atau memberikan jasanya itu masih sekian tahun ke depan. Ketika jasa itu belum diberikan ya belum diakui pendapatan. Nah ini sudah dianggap semuanya dilaksanakan di tahun ini, ditarik semua begitu. Ceritanya kan ya tidak sesuai dan tidak bisa seperti itu. Itu namanya menggelembungkan pendapatan. Contohnya seperti itu ya. Tapi kalau contoh-contoh fraud itu banyak sekali. Nanti kalau di bidang akuntansi baru dibahas secara lebih detail ya. Menarik namanya manajemen laba begitu ya. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Ya. Kalau melanggar tujuannya memang manipulasi berarti kan tidak diizinkan ya. Ya, tapi ya, itu di luar akuntansi pemerintah ya. Karena jadi kalau Anda bicara akuntansi pemerintah ini entitasnya apa? Nanti bisa masuk di materi berikutnya. Nah, kita bicara akuntansi pemerintah itu entitasnya apa? Ya. Di materi terakhir di pertemuan kita. Jadi kalau BUMN itu bukannya milik pemerintah, Pak? Iya. Pakai akuntansi pemerintah atau tidak? Jawabannya apa? Tidak kan? Tidak. Karena dia kekayaan negara yang dipisahkan. Gitu. Ya. Kenapa milik pemerintah? Karena modalnya 50% lebih punya pemerintah. Tapi disebut sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Maka kalau mau dibuat sederhana, yang pakai standar akuntansi pemerintah itu yang bagaimana? Pemerintah, BUMN punya pemerintah tapi nggak pakai standar, punya pemerintah. Berarti yang pakai standar akuntansi pemerintah itu yang bagaimana Pak? Ya pasti satker itu kan. Nah itu berarti cirinya apa tuh? Mereka mendapat dokumen anggaran pemerintah gitu. Semua unit yang ada di pemerintah pusat, di daerah, yang ada di Indonesia, yang unit itu punya dokumen anggaran, maka dia pakai akuntansi pemerintah. Kalau BUMN dikasih dokumen anggaran enggak? Ya enggak. Dia sudah terpisah, tapi dikasih penyertaan modal. Modalnya berapa sekian, kalian bertindak seperti bisnis yang lain. Bisnis as usual kan. Dia bisnis, tapi ada penugasan pemerintah bedanya. Ya BUMN itu kan profit, tetapi nggak bebas ya, dia ada penugasan.
Makanya kalau Anda mengikuti berita, sekarang banyak BUMN yang utangnya banyak. Nah, itu memang harus dianalisis sih, karena bukan berarti bisnis mereka kinerjanya jelek ya. Banyak penugasan gitu kan. Banyak perusahaan-perusahaan infrastruktur. Bisa kasih contoh BUMN infrastruktur? Sebut aja. Waskita Karya, apalagi. Banyak ya. Adikarya, banyak ya. Perumahan, PP itu apa tuh? PP apa singkatannya? Ya. Pembangunan perumahan bukan? Pembangunan perumahan. Nah, pembangunan perumahan, PT, semua PT ya. Itu punya, ya itu banyak penugasan dari pemerintah sih. Harus bikin tol, harus bikin ini. Modalnya kurang, harus utang, sebagainya. Itu kajiannya lebih. Jadi BUMN itu seperti bisnis, tetapi ada beberapa harus terima tuh penugasan pemerintah ya. Sama direksinya yang milih pemerintah. Ya nggak salah, karena yang punya duit kan pemerintah. Kalau perusahaan yang punya seseorang, maka yang seseorang itu yang menunjuk direksi kan. Ya, kalau ada RUPS, rapat umum pemegang saham, ketika yang pemilik paling besar, dia paling bisa nentuin siapa yang jadi direktur utama. Gitu ya. Nah ini namanya BUMN yang punya adalah pemerintah. Ya. BUMN ada 100 lebih loh. Ya. Oke. Nah, balik lagi. Jadi yang disebut pemerintah itu nanti punya dokumen. Kalau di pemerintah pusat namanya DIPA. Kalau di pemerintah daerah namanya apa? Dokumen pelaksanaan anggaran, DPA. Ya. Jadi Satker punya DPA, isinya dia punya pagu misalnya 5M untuk belanja pegawai sekian. Itu namanya dokumen. Nanti dicairkan, dilaksanakan. Nah, mereka yang seperti itu, semua unit yang seperti itu harus pakai standar akuntansi pemerintah yang kita bahas. Ya. Ada lagi? Ini di sana Jumatnya jam berapa? Gitu sampai nggak bisa sampai 11.45 ya. Harus persiapan ya. Di sini sih jam 12 lebih sih sebenarnya. Jumatnya jam 12 lebih. Jam 12 lewat 9. Bisa sih sebenarnya 11.45. Ke Bandung berarti lebih cepat ya. Jam 12 ya? Jumatan. Cuma kan harus persiapan ya. Kita lanjut dulu deh ya. Sebentar, kalau kita betul-betul sampai 11.45, ada yang keberatan nggak? Terlalu mepet nggak? Oke, kita lanjut dulu. Ini berarti tadi sudah saya tunjukkan ya, namanya Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Ini nggak terlalu, ini sih Anda baca aja. Poinnya adalah Anda tinggal, nanti kita sama-sama buka di sini, ya di ksap.org. Nanti saya kasih tugas ya. Di sini ada namanya standar, ada namanya buletin teknis. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini hasilnya ada standar, ada buletin teknis. Ini standar, ini standar akuntansi pemerintah ya. Masih 14 ya, sekarang sudah sampai 17. Nanti ada buletin teknis. Nah, buletin teknis itu apa? Jadi kalau kita bicara standar akuntansi pemerintah itu bahasanya bahasa langit, bisa boleh dibilang begitu ya. Namanya standar tuh pakai paragraf-paragraf kayak gini. Jadi ya namanya standar kan paragraf-paragraf ya. Aset adalah gitu, diakui pada saat gitu ya, di standar akuntansi pemerintah. Di sana nggak akan ada hal-hal teknis gitu. Tidak ada jurnalnya bagaimana, yang nggak akan ada di standar, betul nggak? Nah, standar tadi sudah sampaikan yang isinya cuma 4, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, gitu aja. Nah, kalau kita bicara contoh dan jurnal secara teknis,
Maka melihatnya di mana? Bukan di standar akuntansi, tetapi di buletin teknis tadi. Kok jadi hilang? sorry. Buletin teknis. Di sini. Di buletin teknis. Nah, di sini akan ada contoh-contoh nanti ya. Nanti kalau kita sudah sampai ke materi aset tetap, maka kita akan bicara buletin teknis 15. Gitu. Tapi kita nanti nggak sampai detail, kita kasih contoh-contoh aja ya. Berbasis akrual, tanah dan seterusnya bagaimana, contohnya bagaimana. Itu ada di buletin teknis. Jadi buletin teknis adalah ditujukan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan dari pernyataan standar akuntansi pemerintah. Seperti itu. Ya. Sudah ada berapa buletin teknis? Ada 24. Sekarang kalau nggak salah, itu lebih sering. Nah, 24 betul ya. Ada 24. Jadi kalau saya ulang lagi, setelah ada Undang-Undang Keuangan Negara, ya, di sini Undang-Undang Keuangan Negara seperti ini, ya, harus berbasis akrual kapan dan seterusnya, harus membuat standar akuntansi pemerintah, kemudian standar yang berlaku di tahun 2010 PP 71 akrual, ya kan ini. Tapi dia mulai berlaku di tahun 2015. Nah, standar seperti apa bisa dilihat di update-nya ada di webnya ksap.org ya. Nah, tadi sedikit kita sudah nyinggung tentang kerangka konseptual ya ketika ngomongin apa tadi? Lingkungan pemerintah. Jadi kalau belum ada standar, maka kita melihatnya di kerangka konseptual. Nah, di sini. Kerangka konseptual bukan standar, tapi menjadi acuan terhadap masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP. Tapi kalau sudah ada, jangan pakai kerangka konseptual, tapi pakailah standar. Maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan, yang spesifik ya, diunggulkan. Oke, mungkin saya percepat, ini kan masih teori ya. Profesi akuntan pemerintah kira-kira apa aja? Ya, kita bicarakan belajar akuntansi pemerintah nanti kan mengelola keuangan negara dan daerah. Sebagai auditor juga perlu ya. Nah, kalau kita bicara di pemerintah daerah misalnya, sebenarnya yang butuh akuntan pemerintah banyak nggak ya? Ya kalau tadi bicara satker atau SKPD aja banyak banget kan. Kalau di pemerintah pusat ada 20 ribuan satker. Ya sejogjanya yang bikin laporan tuh ya yang mengerti kan begitu ya. Satu orang atau kalau bisa lebih. Tapi kalau di pemerintah pusat biasanya kan rekrutmen dari PNS pemerintah pusat ya masuk ke sana ya. Kalau yang dari STAN kan otomatis tuh langsung masuk di sana. Tapi ada juga dari. Nah kalau di pemerintah daerah berarti di SKPD-nya dan seterusnya ya. Itu yang menyusun. Tapi ada juga yang memeriksa auditor internal eksternal. Kan perlu juga tahu kan akuntansi pemerintah. Kalau di daerah berarti namanya inspektorat Itwil ya, wilayah provinsi atau Itwil Prop atau Itwil Kap ya, inspektor lah ya. Yang bekerja di inspektorat itu berarti yang mengaudit. Berarti perlu dong ilmu akuntansi pemerintah ya. Terus akuntan pendidik ya, kalau ya saya misalnya kan, dulu saya menyusun kan sebagai pengelola keuangan di Satker, pindah-pindah bahkan kan. Nah sekarang pindah jadi ke profesi sebagai akuntan pendidik, jadi kan menyebarkan ilmu tentang akuntansi pemerintah. Kalau akuntan pemeriksa pajak, dia perlu sih, tapi menurut saya dia lebih perlu akuntansi perusahaan sebenarnya. Kalau pemeriksa pajak ya, karena yang diperiksa adalah perusahaan, yang bayar pajak itu kan justru perusahaan. Ya.
Oke, jadi kebutuhannya banyak sih. Apalagi kalau nanti desa sih belum perlu akuntan sebenarnya sih. Tapi kalau nanti berkembang ya ada BUMDes gitu ya. BUMDes bisa jadi sangat maju, bisa jadi kan variatif ya. Itu kan perlu juga. Keuangan desa, tadi keuangan daerah, keuangan pusat, berarti mereka perlu profesi-profesi akuntan pemerintah. Oke, yang terakhir kita bicara ini entitas akuntansi dan pelaporan pemerintah ya. Tadi siapa gitu kan? Siapa yang menyusun laporan ini? Disebutnya entitas ya, entitasnya. Ada entitas akuntansi, ada entitas pelaporan. Bedanya apa? Di sini. Kalau pelaporan berarti lebih tinggi. Terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi. Berarti dia menggabung, ya kan? Dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Berupa laporan keuangan. Berarti laporan keuangannya disusun itu sebagai laporan pertanggungjawaban. Artinya apa? Dia diaudit. Jadi ciri dari entitas pelaporan adalah dia diaudit dan mendapat opini audit. Entitas akuntansi adalah sini. Pengguna anggaran dan pengguna barang wajib menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. Ya, di sini gambarnya ada nggak? Oke, ada ya. Jadi gampangnya gini, entitas akuntansi adalah di sini semua unit pemerintah yang punya dokumen anggaran. Kalau di pemerintah pusat namanya DIPA, kalau di pemerintah daerah namanya dokumen pelaksanaan anggaran. Semua yang punya ini menjadi entitas akuntansi, wajib menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan dari SKPD. Contohnya apa? Kalau di entitas akuntansi itu di Pemda namanya SKPD. Kalau di pemerintah pusat namanya Satker, ya, Satker. Kantor pelayanan pajak, kantor BPN, kantor BPS, kantor Polres, ya, polisi, itu adalah Satker. Mereka entitas akuntansi. Kemudian digabung ke entitas pelaporan. Nah, entitas ini ada yang diaudit, yang mendapat opini audit, begitu. Itu disebut entitas pelaporan. Nah, kalau di daerah, entitas pelaporan cuma satu, yaitu pemerintah daerahnya saja. Jadi kalau di daerah, kalau pemerintah Kota Bandung, maka yang disebut entitas pelaporan adalah pelaporan konsolidasi dari pemerintah Kota Bandung. Semuanya. Karena itu nanti datang BPK, diaudit, dihasilkan opininya wajar, tanpa pengecualian, atau bagaimana. Jadi dia diaudit. Semua di bawahnya itu entitas akuntansi, SKPD. Gitu ya. Kalau di pemerintah pusat, bukan hanya pemerintah pusat, tetapi KL juga diaudit. Jadi ada Kementerian Pendidikan, opininya apa? Oh, wajar, gitu dan seterusnya ya. Nah, itu yang disebut dengan entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Jadi saya ulang, kalau di pemerintah daerah simpel ya, entitas pelaporan cuma satu, yaitu gabungannya, itu pemerintah daerahnya, Pemkot Bandung, Pemprov Jawa Barat, Pemkab Sumedang, gitu itu entitas pelaporan. Yang di bawahnya ada SKPD, ada macam-macam, itu namanya entitas akuntansi selama mereka punya dokumen anggaran sendiri. Berbeda dengan di pemerintah pusat, bukan hanya gabungan, namanya laporan keuangan pemerintah pusat LKPP. Tetapi semua KL itu adalah kementerian-kementerian itu adalah entitas pelaporan, diaudit juga. Gitu ya. Oke, karena waktu terbatas, nanti mungkin bisa direview. Saya lupa ngingetin tadi ya, mungkin kasih penugasan hari ini bikin mind map aja ya, biar mau review lagi ya, dari slide saya aja nggak apa-apa. Mind map satu lembar saja, satu halaman saja, boleh pakai aplikasi, boleh ditulis ya, biar untuk merefresh lagi lah materi hari ini, gitu ya.
Satu halaman saja, boleh coret-coret langsung, boleh pakai aplikasi. Jadi yang saya sampaikan atau bisa lihat dari slide yang nanti yang sudah di-share ya, untuk mereview. Oke, nah ini terakhir sebelum kita tutup. Jadi, nah perkuliahan praktek akuntansi pemerintah ini kan ada 2, semi pusat dan daerah. Nah kita fokusnya nanti di pemerintah daerah, ya kan? Karena kan rata-rata selain dari distan tuh belajarnya di pemerintah daerah. Nah kalau di materi-materi sebelumnya itu dibagi 2 sih, sebelum UTS ada akuntansinya nggak langsung ke pemerintah daerah, tapi saya coba zoom di praktek yang sekarang ini kita langsung fokus di pemerintah daerah biar lebih waktunya lebih banyak di akuntansi pemerintah daerah. Ada agak berbeda dengan RPS yang mungkin angkatan-angkatan sebelumnya ya. Karena sebelumnya dibahas tentang akuntansi transisi dari perusahaan ke daerah. Ada dari perusahaan ke pemerintah begitu, ada transisi. Tapi itu tidak real, maka sekarang real aja di pemerintah daerah seperti itu. Makanya nanti standar aturannya nanti seperti ini. Tapi nanti kita ulang lagi deh ya. Kita ulang lagi. Intinya adalah untuk materi hari ini kita sudah berdiskusi lah ya, berdiskusi tentang praktik akuntansi pemerintah ini akan membahas apa yang Anda harapkan gitu ya. Betul tadi kan, kita akan bahas anggaran lagi tuh. Di pemerintah daerah anggaran seperti apa, transaksinya seperti apa, maka Anda akan tahu transaksi itu kalau di standar dan kebijakan akuntansi seperti apa, gitu ya. Itu nanti kita bahas, sehingga outputnya nanti ya tentu praktik bicara jurnal ya. Kita jurnalnya seperti apa, kemudian output laporan keuangannya nanti seperti apa. Kira-kira begitu. Mungkin itu ya. Dan pertemuan berikutnya nanti saya sharing aja melalui Key ya, atau nanti saya buka GCR. Jadi pertemuan berikutnya nanti seperti apa yang kita bahas, materinya akan saya sampaikan dan mungkin ada penugasan di sana ya. Kira-kira begitu. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan atau pertanyaan ataupun ada yang mau disampaikan terkait diskusi kita hari ini, silahkan sebelum ditutup. Bapak punten mau nanya, ini kan mata kuliah praktik, nanti setelah materi selalu ada tugas atau gimana Pak untuk ke depannya? Ya, ya nanti tugasnya, kalau sementara ini kan kita masih bicara konsep, makanya saya kasih tugas mind map saja kan. Nanti ada tugas kelompok juga, sehingga persisnya daftar mahasiswanya, tapi banyak banget ya, 60-an ya. Nanti saya lihat ya, kalau saya bikin kelompok, kemudian nanti ada beberapa praktik, mungkin pakai Excel ya, tapi mungkin mulai pertemuan ketiga atau keempat baru tuh yang praktik simulasi akuntansinya ya, transaksi akuntansi. Ini masih kita bicara tentang konsep sebenarnya. Nah berikutnya nanti kita akan bicara tentang anggaran. Nanti mungkin saya kasih tugasnya resume dulu tentang dari Bultek terkait, biar memahami dulu belanja pegawai itu apa, belanja barang. Sehingga karena pemahaman itu penting nanti untuk bikin jurnalnya gitu. Itu tugas juga, belum praktik gitu ya. Dan kemudian nanti kita bahas dulu laporan keuangan seperti apa. Nanti ada tugas nih, biar melihat laporan keuangan di beberapa, kita pilih beberapa daerah lah ya. Kira-kira begitu, tapi tidak selalu sih ada tugas di. Oke. Nanti saya sampaikan via GCR atau via ini ya. Cukup? Ada lagi? Tapi materi kita memang 5 SKS ya, betul ya? Itunya iya kali 5 SKS. Di 5 SKS ya, yang mestinya banyak penugasan. Karena kalau cuma pertemuan 2 jam itu kan belum memenuhi sebenarnya. Belum memenuhi. Oke, baik. Terima kasih.
Ada lagi? Oke, sebelum saya tutup mungkin saya mau screenshot dulu tampilan kita ya. Mungkin yang di depan aja deh, karena kalau semuanya banyak ya. Masing-masing aja deh. 3, 2, 1 sebagai bukti ya. Ya, makasih banyak. Baik, demikian pertemuan kita. Berarti kita akan ketemu di pertemuan depan ya. Nanti kita komunikasikan lagi. Terima kasih atas partisipasinya hari ini ya. Mudah-mudahan ke depan lebih bisa banyak berdiskusi dan bisa saya kasih penugasan yang lebih interaktif lah ya. Dan mohon maaf tadi karena saya juga lagi double-double ini ya. Baik. Demikian kurang lebihnya dari saya cukupkan dengan alhamdulillah. Saya tutup dengan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, saya live ya.